Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Saputra, NPM 243510108. Baik, di sini saya akan melanjutkan bab 11, database persistensi dan ORM. Baik, di sini yang pertama ada database paradigmes SQL FS NoSQL. Perang ideologi data. Selama beberapa dekade, dunia penyimpanan data dikuasai secara mutlak oleh RDBMS, Relational Database Management System, atau yang lebih dikenal sebagai SQL, Structured Query Language. Pemain besar seperti MySQL, PostgreSQL, dan Oracle mendominasi pasar dengan pendekatan yang sangat terstruktur, mirip seperti lembar kerja Excel yang saling terhubung. Dalam paradigma ini, data disimpan dalam tabel yang terdiri dari baris, rows, dan kolom. Sebelum kamu bisa menyimpan satu byte data pun, kamu wajib mendefinisikan skema yang kaku. Tabel ini punya kolom apa saja, tipe datanya apa, apakah integer, varchar, atau data, dan aturan apa yang mengikatnya. Namun, ledakan era big data dan media sosial melahirkan kebutuhan akan kecepatan dan fleksibilitas yang tidak bisa dipenuhi oleh SQL tradisional. Inilah momen kelahiran NoSQL dengan MongoDB sebagai pentolaknya. Perbedaan fundamental lainnya terletak pada strategi scaling. Database SQL umumnya dirancang untuk vertical scaling. Artinya, jika servermu mulai lambat karena kelebihan beban, solusinya adalah membeli CPU yang lebih cepat, RAM yang lebih besar. Kekuatan utama SQL yang sulit ditandingi oleh NoSQL adalah kemampuan join dalam SQL, memecah data ke dalam tabel terpisah, user product order, dan menggabungkannya kembali saat query adalah operasi standar yang sangat efisien sebaliknya. Yang kedua ada relational design, seni menghubungkan titik. Mendesain database relasional bukanlah sekadar membuat tabel, melainkan merancang arsitektur informasi yang efisien dan logis. Praktik terbaik modern menyarankan pengguna UUID atau CUID sebagai PK alih-alih auto increment integer angkat urut 1, 2, 3, terutama dalam sistem terdistribusi. Untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya, kita menggunakan foreign key. FK adalah kolom yang menyimpan nilai PK dari tabel lain, menciptakan jembatan referensi. Ada 3 jenis relasi utama yang harus dipahami. Arsitek data one-to-one terjadi ketika satu baris di tabel A hanya berhubungan dengan satu baris di tabel B. Contohnya user dan user profil. Jika dipisah untuk alasan performa, one to many adalah relasi paling umum. Desain skema yang buruk adalah akar dari aplikasi yang lambat dan sulit dipelihara. Kesalahan pemula yang sering terjadi adalah menyimpan data multi-value dalam satu kolom. Misalnya kolom hobi diisi string, mancing, game, tidur. Ini melanggar aturan normalisasi pertama dan membuat pencarian seperti cari semua user yang suka game. Yang ketiga ada acid properties, janji suci transaksi. Dalam sistem database, terutama yang menangani uang atau inventaris kritis, kesalahan data sekecil apapun tidak bisa ditoleransi. Bayangkan skenario transfer bank. Saldo Budi berkurang 1 juta, tapi server mati mendadak sebelum saldo Ani bertambah 1 juta. Huruf A berdiri untuk automaticity. Ini adalah prinsip semua atau tidak sama sekali.
Sebuah transaksi mungkin terdiri dari 10 langkah operasi SQL yang berbeda. Huruf C adalah konsistensi. Properti ini menjamin bahwa transaksi hanya akan membawa database dari satu status valid ke status valid lainnya, mematuhi semua aturan yang telah didefinisikan constraints triggers charges. Misalnya jika kolom saldo tidak boleh negatif dan sebuah transaksi mencoba mengurangi saldo hingga minus, database akan membatalkan transaksi tersebut demi menjaga konsistensi aturan. Huruf I mewakili isolation. Dalam aplikasi web yang sibuk, ribuan transaksi bisa terjadi secara bersamaan. Solusi menjamin bahwa transaksi yang sedang berjalan tidak boleh saling mengganggu atau mengintip data satu sama lain sebelum selesai. Huruf D terakhir adalah durability. Ini menjamin bahwa sekali transaksi dinyatakan sukses, maka perubahan datanya bersifat permanen dan abadi, bahkan jika 1 detik kemudian gedung server kebakaran atau listrik padam total. Memahami ACID membedakan programmer amatir dengan engineer profesional. Programmer amatir mungkin menulis logika transfer uang di kode aplikasi Node.js. Kurangi saldo A, lalu tunggu lalu tambah saldo B. Yang keempat ada ORM, Object Relational Mapping, jembatan bahasa. Ada jurang pemisah yang besar antara cara kita menulis kode aplikasi dan cara database menyimpan data. Di kode JavaScript atau tipe script, kita bekerja dengan objek, kelas, dan referensi memori di database. Kita bekerja dengan tabel, baris, dan foreign key. ORM, Object Relational Mapping, hadir sebagai solusi untuk masalah ini. ORM adalah library yang memungkinkan kita berinteraksi dengan database menggunakan bahasa pemrograman yang kita kuasai tanpa perlu menulis sintaks SQL secara eksplisit. Selanjutnya ada namun ORM bukanlah tanpa rosa. Masalah performa paling klasik yang sering menjebak pengguna ORM adalah N+1 query problem. Masalah ini terjadi ketika kita mengambil data induk satu query dan kemudian melakukan log untuk mengambil data anak untuk setiap induk n query. Contoh, kita mengambil 100 user, lalu untuk setiap user kita memanggil database lagi untuk mengambil data profilnya. Kritik lain terhadap ORM adalah lazy abstraction. ORM mencoba menyembunyikan SQL, tapi untuk query yang sangat kompleks, misalnya laporan analitik dengan agregasi rumit. Kesimpulannya, ORM adalah alat produktivitas yang luar biasa, terutama dalam ekosistem TypeScript. Ia menjembatani dua dunia yang berbeda dan mempercepat siklus pengembangan secara gratis. Yang kelima ada indexing dan performance jalan tol data. Seiring bertambahnya data dari ribuan menjadi jutaan baris, kamu akan menyadari bahwa aplikasi yang tadinya cepat tiba-tiba menjadi sangat lambat. Penyebab utamanya biasanya adalah cara database mencari data. Solusi untuk masalah ini adalah indexing, pengindeksan. Indeks adalah struktur data tambahan terpisah dari tabel utama yang menyimpan nilai kolom tertentu dalam urutan yang rapi, mirip dengan indeks di halaman belakang buku, paket, atau katalog kartu perpustakaan. Namun, indeks bukanlah sihir gratis yang memiliki harga yang harus dibayar, yaitu wary penalti penulisan, dan stroke cost. Setiap kali kamu menambah insert, mengubah update, atau menghapus delete data di tabel utama database, juga harus memperbarui struktur indeksnya agar tetap sinkron. Alat paling ampuh untuk mendebak masalah performa query adalah perintah explain TSQL atau fitur serupa di database lain. Perintah ini meminta database untuk membeberkan rencana eksekusi tanpa benar-benar menjalankan query-nya.
Kesimpulannya, performa database jarang sekali tentang seberapa kuat server yang kamu sewa, melainkan tentang beberapa efisien struktur data dan query yang kamu buat. Yang keenam ada integrasi keislaman, integritas data dan catatan amal. Dalam arsitektur perangkat lunak, database adalah komponen paling kritikal karena ia bertugas menyimpan kebenaran, truth. Hal ini mengingatkan kita pada konsep lauh mahfuz dan pencatatan amal oleh malaikat raqib dan atid. Sebagaimana database mencatat setiap insert, update, dan delete tanpa ada yang terlewat. Allah SWT menegaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 49 bahwa buku catatan amal tidak akan melewatkan hal kecil maupun besar. Konsep acid properties adalah manifestasi teknologi dari prinsip amanah dan etikan profesionalisme dalam bermuamalah. Yang pertama ada atomicity, semua atau tidak sama sekali, mengajarkan totalitas. Amal ibadah tidak bisa setengah-setengah. Transaksi taubat misalnya harus memenuhi semua syaratnya. Berhenti menyesal, bertekad tidak mengulangi agar komit diterima Allah. Yang kedua ada konsistensi, mengajarkan istiqomah. Data harus selalu mematuhi aturan constraints yang ditetapkan. Seorang muslim pun harus konsisten mematuhi batasan syariat dimanapun ia berada. Yang ketiga ada durability, mengajarkan tentang keabadian. Data yang sudah dikomit harus bertahan meskipun listrik mati. Ini adalah analogi dari amal jariah. Amal yang durable adalah amal yang manfaatnya terus bertahan, mengalir pahalanya meskipun pelakunya telah wafat. Desain relasional database dengan Frank Kay mengajarkan kita tentang pentingnya silaturahim dan nasab, garis keturunan atau hubungan. Sebuah tabel yang berdiri sendiri tanpa relasi seringkali kurang bermakna. Kekuatan data muncul saat ia terhubung dengan data lain. User memiliki order memiliki item. Penggunaan ORM, Object Relational Mapping, mengajarkan kita tentang taisir, kemudahan, namun dengan peringatan akan bahaya taklid buta, mengikut tanpa tahu dasar. Terakhir, strategi indexing. Untuk mempercepat pencarian, data adalah analogi dari persiapan menghadapi Yaumul Hisab, hari perhitungan. Indeks membuat pengambilan data menjadi sangat cepat. Selanjutnya ada kesimpulan, penjaga gawang data. Yang pertama ada ideologi, data SQL, FS NoSQL. Kita belajar bahwa tidak ada database terbaik, yang ada hanyalah database yang paling cocok. SQL relasional menang dalam integritas dan relasi kompleks, sementara NoSQL dokumen menang dalam fleksibilitas dan kecepatan tulis. Arsitek modern sering menggunakan keduanya, polyglot persistensi, untuk melayani kebutuhan berbeda. Yang kedua ada desain skema adalah fondasi. Kita memahami bahwa aplikasi yang hebat dibangun di atas skema database yang ternormalisasi, penggunaan primary key dan foreign key, dan tepat menciptakan single source of truth, mencegah duplikasi data yang membingungkan di kemudian hari. Yang ketiga ada janji suci acid. Kita menyadari bahwa menangani data kritis seperti uang tidak boleh dilakukan sembarangan di level kode aplikasi. Yang keempat ada ORM, teman yang tricky. Kita mengadopsi ORM seperti Prisma untuk kecepatan pengembangan dan keamanan tipe safety. Namun kita tetap waspada terhadap jebakan N+1 query. Yang kelima ada kecepatan bukan kebetulan. Terakhir, kita membongkar rahasia performa database. Menambahkan RAM tidak selalu solusi. Strategi indexing B3 yang tepat adalah kunci untuk mengubah pencarian dari hitungan detik menjadi milidetik. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.